Assalamualaikum. Mari kita belajar bersama. Di video ini dijelaskan isi kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 216 sampai ayat 219. Tentang berjihad, berhijrah dan beriman di jalan Allah. Sambil menyimak jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Surat Al-Baqarah ayat 216. Yang artinya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 216 turun berkenaan dengan kaum muslimin yang awalnya berat menerima perintah berperang berjihad. Maka ayat ini menegaskan kewajiban berperang meskipun mereka tidak menyukainya. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang berjihad itu adalah sesuatu yang kamu benci. Berikut ini isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 216 yang kami sarikan dari sejumlah tafsir, yakni tafsir Al-Quranil Adim karya Ibnu Katsir, tafsir Al-Munir karya Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, tafsir Fi Zilalil Quran karya Sayyid Qutb dan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. 1. Allah mewajibkan jihad perang kepada kaum muslimin, terutama mereka yang negerinya dijajah, wajib untuk berjihad. Dan wajib bagi kaum muslimin di dekatnya membantu berjihad jika negeri Islam itu membutuhkan bantuannya. 2. Pada dasarnya, manusia tidak menyukai perang. Allah tidak memungkiri fitrah ini, tetapi karena urgensinya melindungi agama dan kemanusiaan, Allah mewajibkan jihad tersebut. 3. Boleh jadi manusia membenci sesuatu padahal sesuatu itu amat baik baginya. Misalnya jihad perang membela agama dan mengusir penjajah. 4. Boleh jadi manusia mencintai sesuatu padahal sesuatu itu amat buruk baginya. Misalnya duduk diam dan menyerah pada keadaan meskipun musuh menyerang. 5. Allah Maha Mengetahui sedangkan pengetahuan manusia sangat terbatas. 6. Surat Al-Baqarah ayat 216 ini mengingatkan manusia untuk berserah diri kepada Allah. 7. Ayat ini juga mengajarkan untuk hidup seimbang, tidak kehilangan optimisme ketika ditimpa kesedihan dan tidak larut dalam kegembiraan yang menjadikannya lupa daratan. Surat Al-Baqarah ayat 217, yang artinya, mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad keluar dari agamamu, jika mereka sanggup. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat ini turun ketika tentara Islam yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy berperang melawan orang-orang kafir di permulaan bulan Rajab, 1 dari 4 bulan haram. Mereka lalu bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, tentang boleh tidaknya berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi, ada yang lebih besar lagi dosanya, yaitu menghalangi orang beriman dari jalan Allah, yakni melaksanakan perintahnya,
ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya. Itu semua lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Dan fitnah, yaitu kemusyrikan dan menindas orang mukmin, itu lebih kejam daripada pembunuhan dalam peperangan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad keluar dari agamamu, jika mereka sanggup mengeluarkanmu dari agamamu. Janganlah sekali-kali kamu murtad dari agamamu walaupun mereka tidak akan berhenti memerangimu, sebab barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, yakni keluar dari Islam, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Tidak ada pahala bagi amalnya, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Berperang pada bulan-bulan suci memang tidak boleh, haram hukumnya, kecuali kalau musuh menyerang. Ketika orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana hukumnya berperang di bulan-bulan haram, seperti yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Jahsy terhadap rombongan pedagang Quraisy, maka turunlah wahyu yang menyatakan haram hukumnya berperang di bulan itu dan besar dosanya. Tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, adalah perbuatan kafir kepada Allah. Sedangkan menghalangi kaum muslimin memasuki Masjidil Haram, mengusir orang-orang Islam dari Mekah, lebih besar lagi dosanya di sisi Allah. Semua itu adalah fitnah yang lebih besar bahayanya dari pembunuhan di bulan haram. Fitnah dalam ayat ini mencakup semua pelanggaran yang berat seperti hal-hal tersebut di atas dan menganiaya serta menyiksa orang-orang Islam. Perbuatan seperti itu lebih besar dosanya daripada berperang. Seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Ammar bin Yasir, Bilal, Habab bin Arad dan lain-lain. Ammar bin Yasir disiksa dengan besi panas yang dilekatkan ke tubuhnya, agar ia keluar dari agama Islam. Namun ia tetap dalam Islam. Bukan ia saja yang disiksa, juga bapaknya, ibunya dan saudaranya. Bilal disiksa pula oleh majikannya, Umayyah bin Khalaf. Bilal tidak boleh makan dan minum siang malam dengan tangan dan kaki terikat, dilemparkan ke tengah-tengah padang pasir yang panas terik, di atas punggungnya diletakkan sebuah batu besar, kemudian Umayyah menyiksanya sambil mengatakan, azab ini akan terus kau derita sampai engkau mati, bila engkau tidak mau keluar dari Islam dan kembali menyembah Tuhan, Lata dan Uzza. Tetapi Bilal lebih memilih menderita azab dan siksaan daripada ingkar kepada Allah dan Muhammad. Banyak pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW yang sama nasibnya dengan Ammar bin Yasir dan Bilal itu. Cara yang kejam itu akan terus dilancarkan oleh orang-orang kafir terhadap kaum muslimin pada segala masa dan tempat, di mana saja mereka mempunyai kesempatan, sehingga orang-orang Islam menjadi murtad dari agamanya. Murtad artinya keluar dari agama Islam. Orang-orang murtad itu kalau mereka mati dalam keadaan murtad semua amalnya akan dihapus dan mereka akan kekal dalam neraka. Surat Al-Baqarah ayat 218, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat tersebut, mengandung makna beberapa prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Dalam ayat itu disebutkan, beriman, berhijrah, dan berjihad, artinya apabila kita ingin menjadi seorang muslim yang mengharapkan rahmat Allah dalam ayat tersebut, kita awal dulu dengan beriman. Beriman di sini artinya meyakini apa-apa yang telah disyariatkan oleh Allah. Setelah beriman dan mempunyai keyakinan yang kuat kemudian berhijrah,
Berhijrah di sini mengandung arti berpindah keyakinan dari kemusyrikan kepada kema'rufan. Setelah ia berhijrah kemudian merubah keyakinannya dengan sungguh-sungguh, disinilah arti daripada berjihad. Berjihad tidak saja diartikan dengan kata berperang. Jadi apabila kita ingin menjadi seorang muslim, pertama harus meyakinin dan beriman. Tidak ada keyakinan atau beriman maka tidak ada untuk berhijrah. Tidak berhijrah berarti tidak berjihad atau sungguh-sungguh. Tidak berjihad berarti tidak ada beriman dan akan ada berhijrah. Hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk beriman dan berhijrah untuk mencapai rahmat Allah yang Allah janjikan dalam ayat-ayat sucinya. Surat Al-Baqarah ayat 219. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi, dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berpikir. Mereka menanyakan kepadamu tentang minuman keras dan berjudi, apakah hukumnya? Katakanlah kepada mereka pada keduanya, maksudnya pada minuman keras dan berjudi itu terdapat dosa besar. Menurut satu qiraat dibaca katsir, banyak, disebabkan keduanya banyak menimbulkan persengketaan. Caci mencaci, dan kata-kata yang tidak senonoh, dan beberapa manfaat bagi manusia. Dengan meminum minuman keras akan menimbulkan rasa kenikmatan dan kegembiraan, dan dengan berjudi akan mendapatkan uang dengan tanpa susah payah. Tetapi dosa keduanya, maksudnya bencana-bencana yang timbul dari keduanya, lebih besar, artinya lebih parah daripada manfaat keduanya. Ketika ayat ini diturunkan, sebagian sahabat masih suka meminum minuman keras, sedangkan yang lainnya sudah meninggalkannya hingga akhirnya diharamkan oleh sebuah ayat dalam surat Al-Maidah. Dan mereka menanyakan kepadamu beberapa yang akan mereka nafkahkan, artinya berapa banyaknya. Katakanlah, nafkahkanlah kelebihan, maksudnya yang lebih dari keperluan, dan janganlah kamu nafkahkan apa yang kamu butuhkan dan kamu sia-siakan dirimu. Menurut satu qiraat dibaca al-petik terbalik afu sebagai khabar dari mubtada, yang tidak disebutkan dan diperkirakan berbunyi, yaitu huwa. Demikianlah, artinya sebagaimana dijelaskannya kepadamu apa yang telah disebutkan itu, dijelaskannya pula bagimu ayat-ayat agar kamu memikirkan. Wa fil hasyri dhillul mur salina liwa'uhu talaqqa minal ghaibil mujarradi hikmatan biha amtarat fil khafiqaini sama'uhu biha amtarat fil khafiqaini sama'uhu wa mashhudu ahlil haqi min hulata'ifun tuhabbiru annal majda wa sya'uhu falillahi ma lil aini min mashhadi jatila ya'izzu ala ahlil
اجتلاؤه يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه